Halo, apa kabar Sobat Tikum? Edisi kali ini kita membahas tentang hobi dan serial komik petualangan Tintin. Komik Tintin adalah karangan penulis Belgia bernama George Prosper Remy atau yang dikenal dengan nama Hershey. Komik ini mulai terbit pertama kali pada Januari 1929. Wah, udah tua juga umur Tintin ya. Beberapa karakter lain yang kental dengan komik ini adalah Kapten Haddock, Profesor Calculus, Thomson and Thompson hingga anjing lucu bernama Snowy. Kepopuleran Tintin sudah tersebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, oleh karena itu, mari kita berkenalan dengan seorang penggemar Tintin yaitu Nelwyn Aldriansah. Nelwyn adalah penggemar sejati dan kolektor dari Tintin. Tidak tanggung-tanggung nih guys, dia juga sudah pernah melakukan perjalanan ke 31 negara dan lokasi yang ada di komik Tintin. Penasaran seperti apa kisah dari Nelwyn? Yuk stay tune terus di channel Tikum ID. Sejak kapan sih Mas Nelwyn tertarik dengan Tintin? Pertama kali saya kenal Tintin sekitar tahun 77-78 ya. Saya masih mungkin waktu itu kelas 3 atau kelas 4 SD. Main ke rumah teman, lihat ada komik. Oh, komik apa nih lucu nih, berwarna-warni gitu ya. Dan ukuran besar. Saya baca, kebetulan ceritanya tuh mengenai episode penerbangan 714. Yang bikin saya makin tertarik, ternyata cerita penerbangan 714 itu berlokasi sebagian besar di Indonesia. Tintin datang dari Eropa, transit di Kemayoran, menggunakan pesawat ini Qantas ya. Kemudian dia bertemu dengan miliuner yang eksentrik, Caridas, dan pindah pesawat ke pesawat ini sehingga kemudian mereka terbang ke kawasan timur Indonesia. Saya tertarik banget, di situ bisa kita lihat ada Komodo, ada Bekantan dengan gunung api, dengan danau yang sangat Indonesia banget. Bahkan beberapa panel-panel di komik tersebut meskipun sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, begitu kemudian saya tahu edisi bahasa Inggrisnya, yang di edisi bahasa Inggris pun sebagian menggunakan dialog bahasa Indonesia. Itulah keunikannya Tintin yang membuat saya makin tertarik untuk mengikuti petualangan Tintin dalam berbagai episode-episode lainnya. Kenapa memilih Tintin sebagai komik favorit dari sekian banyak judul komik luar negeri? Kalau dibilang kenapa memilih, sebetulnya nggak memilih ya. Mengalir begitu aja gitu ya. Pertama kali tadi saya cerita penerbangan 714, terus lihat di toko buku ternyata ada beberapa seri-seri lain gitu ya. Di situ saya mulai membaca dan akhirnya menggemari secara natural aja, nggak sengaja memilih. Tapi memang kalau dilihat dibandingkan dengan komik-komik yang ada di tahun 70-an itu, komik Tintin itu menarik ya karena warna-warnanya bagus, gaya penggambarannya dari RJ juga bagus ya. Dan yang bikin kita makin tertarik itu dialog-dialognya tuh lucu. Terutama maki-makiannya Kapten Haddock gitu ya, itu bisa sesuai dengan konteks di Indonesia pada saat itu. Jadi memang tim penerjemah Tintin dari Indira saat itu tuh sangat luar biasa. Mereka bisa membuat dialog-dialog yang ada di komik aslinya dengan konteks Indonesia. Itu yang membuat komik Tintin menurut saya pada saat itu kocak banget dan ya buat saya tertarik untuk mengikuti dan membeli komik-komik berikutnya. Terus apa aja koleksi yang dimiliki sekarang? Kalau koleksi sebetulnya saya nggak terlalu banyak ya dibandingkan dengan beberapa teman lain di Jakarta yang memang spesialis untuk mengkoleksi pernak-pernik Tintin. Saya merasa kalau untuk koleksi merchandise secukupnya aja. Cuma saya dulu ya nggak sengaja dalam beberapa kali travel kok melihat ada lokasi-lokasi yang ada di komik Tintin, ternyata itu beneran lokasi yang ada di dunia gitu. Itu yang kemudian membuat saya tertarik untuk mendatangi lokasi-lokasi Tintin. Jadi saya lebih fokus kepada traveling mengikuti jejak Tintin dibandingkan mengoleksi merchandise-nya. Ada nggak rare item atau item termahal yang pernah dibeli? Kalau dibilang langka atau rare sih mungkin koleksi saya biasa-biasa aja gitu ya. Tapi kalau dibilang yang mungkin banyak dicari orang, salah satunya ini nih, pesawat Caridas ini. Kenapa langka? Karena ini mungkin terutama di Indonesia ini kan penggemar Tintin banyak yang nyari.
miniatur pesawat ini. Mungkin karena setting lokasi penerbangan 714 di Indonesia, jadi banyak yang punya kayak apa ya, sentimental juga untuk memiliki pesawat ini. Jadi kalau setiap ini muncul di Tintin Shop, nggak lama pasti habis, dan kebanyakan pembelinya orang Indonesia gitu ya. Boleh dong, ceritakan sedikit tentang perjalanan keliling negara ala Tintin. Ya, kalau perjalanan itu seperti saya bilang tadi, awalnya sih nggak sengaja. Saya waktu itu lagi ada tugas dari kantor ke India. Di sela-sela tugas, kita ya berwisata lah ke beberapa tempat di New Delhi. Salah satunya namanya Qutub Minar. Begitu saya sampai sana, saya ngelihat menara itu kok rasanya pernah lihat di mana gitu ya. Padahal saya belum pernah ke sana sebelumnya, dan sebelum travel ke sana nggak ada rencana mengunjungi Qutub Minar. Kebetulan Qutub Minar itu salah satu yang dikunjungi dalam city tour gitu ya. Saya ingat-ingat kayaknya ini pernah dimuat di komik Tintin gitu ya. Zaman itu tahun 2005 kan, mungkin handphone belum ada internetnya, jadi nggak bisa langsung nyari informasi. Saya baru kemudian setelah sampai di rumah di Jakarta nyari-nyari lagi komik Tintin. Oh, ternyata benar, Qutub Minar ini ada di komik Tintin, di Tintin, episode Tintin di Tibet. Dan setelah saya lihat-lihat, kebetulan banget kok titik pengambilan foto saya di situ dengan gambar yang ada di panel tuh mirip. Kalau dijejerin itu jadi kayak side by side gitu ya, kayak diniatin gitu. Padahal waktu awalnya dulu saya nggak niat. Cuma waktu itu karena baru satu tempat, saya belum terlalu punya ide atau rencana kemudian menjalani travel dengan mengikuti jejak Tintin. Baru sekitar tahun 2011 ke Amerika, 2014 ke Eropa, saya makin banyak melihat tuh, oh ternyata tempat-tempat yang ada di komik Tintin itu bukan hanya landmark terkenal gitu ya. Kadang-kadang ada hanya halaman stasiun kereta atau satu pojokan di jalan gitu ya, yang ternyata kalau kita lihat ada beneran lokasi tersebut, dan sampai sekarang masih ada setelah sekian puluhan tahun komik Tintin diterbitkan. Itu yang membuat saya makin tertarik, oh ternyata RJ ini bukan hanya menggambar landmark terkenal, tapi kadang-kadang tempat-tempat yang kelihatan kayak rumah biasa, tikungan tertentu gitu ya, ada tempatnya beneran. Dan kita bisa cari kalau mau gitu. Jadi ini juga jadi tantangan untuk kita cari tahu lokasi-lokasi yang ada di komik itu sebetulnya di mana aja. Dan salah satu buku dari mengenai Tintin, The Complete Companion, kebetulan juga menjelaskan banyak lokasi-lokasi yang ada di komik, sehingga itu boleh dibilang jadi pedoman saya ya dalam mencari lokasi-lokasi Tintin berikutnya untuk traveling. Dan dari situ saya mencoba membuat sudut pengambilan foto yang mirip dengan yang ada di komik Tintin. Negara mana aja sih yang paling berkesan? Ada beberapa ya negara yang membuat saya terkesan, yang memang negara tersebut dimuat atau landmarknya dimuat di komik Tintin. Antara lain di Nepal, kemudian Peru, dan Meksiko, dan juga termasuk Indonesia. Karena Indonesia kan termasuk lokasi yang dikunjungi Tintin. Kalau Nepal itu kebetulan salah satu lokasi yang saya datangin bersama keluarga gitu ya. Dan waktu saya ke sana, begitu melihat lokasi ada Patan Durbar namanya, ada temple di sana, persis banget dengan apa yang kita lihat di komik, hanya sedikit perbedaan di warna. Kalau di komiknya itu Tintin di Tibet warna-warni, sementara bangunan aslinya di Nepal, di Kathmandu itu lebih monokrom ya, warna bata merah gitu. Tapi detailnya, tiang-tiangnya, pilarnya, sampai patung singa di depan pintu gerbangnya itu sama persis dengan yang ada di komik. Jadi kayak deja vu gitu ya, kita pertama ngeliat, oh pernah lihat ternyata di komik gitu ya. Yang kedua menarik juga di Peru, di Machu Picchu, di episode Tawanan Dewa Matahari. Karena itu memang satu lokasi yang remote, sangat jauh, bahkan dari ibu kota Peru itu harus sambung-menyambung transportasinya. Kita naik pesawat, naik kereta, naik omprengan, sampai jalan kaki naik ke atas gitu ya untuk bisa menuju sana. Lumayan jauh, jadi kalau untuk ke sana itu perjalanannya paling nggak 2 hari ya. Nggak bisa langsung kita pagi berangkat, udah sampai ya.
kita harus pagi berangkat, nginep dulu di Cusco, besok paginya subuh berangkat lagi sampai di Machu Picchu-nya besok siang ya. Jadi lebih dari 1,5 hari lah untuk ke sana. Meksiko juga bagus yang di Chichen Itza. Karena itu kan menjadi cover dari komik episode Tintin dan Picaros. Jadi begitu saya sampai sana ngelihat, wah bener-bener kayak di komik gitu ya fotonya. Cuma kalau di komik itu mungkin suasananya masih hutan lebat. Pada saat saya ke sana itu hutannya udah nggak terlalu lebat lagi gitu ya, udah sedikit berubah. Dan tentunya di Indonesia, di Jakarta, lokasi yang paling dekat buat penggemar Tintin, tapi agak susah terus terang ke sana, yaitu di kawasan ex Bandara Kemayoran. Kalau kita lihat di penerbangan 714 itu ada satu scene di komiknya, satu panel yang menggambarkan Menara Kemayoran itu sedang berkomunikasi dengan pesawatnya Karedas untuk take off gitu. Nah itu menara itu sampai sekarang masih ada. Tapi untuk masuk ke dalam nggak bisa sembarangan karena itu kawasan hutan lindung sekarang dan harus minta izin dulu ke pengelola Bandara X Kemayoran baru bisa ke sana. Saya sendiri mungkin baru bisa masuk pertama kali ke kawasan X Bandara itu tahun 2017 ya, setelah sekian tahun menjelajahi beberapa tempat Tintin di negara lain, baru bisa masuk ke Kemayoran. Apakah Anda tergabung dalam komunitas atau fans klub Tintin? Nah, gimana tuh cara bergabungnya? Iya, kalau di Indonesia ada namanya Komunitas Tintin Indonesia. Awalnya itu mereka dari mailing list ya, zaman Yahoo Groups dulu. Kemudian dari mailing list, begitu ada media sosial di Facebook, berpindah ke Facebook. Disitulah kita sering berbagi cerita, berbagi informasi, ya, bikin acara bareng. Bahkan salah satu acara kita yang untuk ke ex Bandara Kemayoran itu acara bareng-bareng sama komunitas Tintin Indonesia. Selain bergabung di komunitas Tintin Indonesia, juga banyak ya forum-forum atau Facebook page dari penggemar Tintin di seluruh dunia. Ada yang basisnya di India. Ternyata saya baru tahu belakangan, India itu salah satu basis penggemar Tintin yang sangat besar. Ada puluhan ribu penggemar Tintin di India yang bergabung dalam akun Facebook tersebut ya. Juga forum-forum resmi dari Tintin di Belgia maupun Prancis, saya sering bergabung, ikut ngobrol di situ. Tapi yang sering berinteraksi dan berkomunikasi ya di komunitas Tintin Indonesia. Kalau mau gabung ke komunitas Tintin Indonesia sih gampang ya, tinggal kita cari Facebook page-nya, namanya Komunitas Tintin Indonesia. Tinggal kita bergabung ke sana, klik untuk join. Tapi sebelum bisa di-approve biasanya mesti jawab beberapa pertanyaan dulu yang berhubungan dengan Tintin. Ini sebetulnya filter aja, jangan sampai komunitas kita ini ya seringkali kan kalau komunitas di Facebook itu ada orang yang jualan macam-macam ya. Kita ingin memastikan bahwa yang bergabung itu memang mengenal dan menggemari Tintin. So far sih penggemarnya anggotanya juga sudah ribuan juga, sudah cukup banyak ya. Boleh nggak definisiin community in 3 words? Kalau buat saya, kalau harus mendeskripsikan komunitas dalam 3 kata, buat saya itu friendship, ya, kemudian information, dan ketiga fun. Jangan lupa untuk subscribe channel kita dan follow Instagram kita di @tikum Indonesia.